Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan seluruh pemirsa MSN Channel, kita bisa bertemu kembali dan hari ini akan spesial karena kita akan membahas sesuatu yang seru ya, karena hari ini kita kedatangan tamu yakni salah satu santri, dan nanti kita kulik lagi santri ini dari mana dan bagaimana profilnya. Semoga tayangan kali ini menjadi satu informasi yang bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Baik, Assalamualaikum. Kakak boleh kenalan dulu, namanya siapa, dari mana? Baik, nama saya Uli Dunia. Saya biasa panggil Dina. Saya dari Lamongan, cuman sekarang sedang menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan MAN 4, tepatnya di Denanyar Jombang. Luar biasa. Kita mondok di Yayasan Habaul Ma'arif Denanyar Jombang. Terima kasih banyak. Kak Niha ya, biasa dipanggil dengan Kak Niha. Kak Niha merupakan salah satu santri dan sekaligus sedang menempuh pendidikan di jenjang Madrasah Aliyah, terutama dengan identitas Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang. Kak, dengan jurusan yang luar biasa nih ya, MAN PK. Nah, pasti teman-teman atau Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan salah satu jurusan yang ada di madrasah tersebut. Kak, sederhana ya, saat ini kita itu kalaupun boleh menilai kehidupan saat ini itu luar biasa enak, luar biasa mudah, apa-apa serba ada, apalagi kalau mohon maaf nih kita sudah punya handphone, sepertinya semuanya sudah benar-benar berada di genggaman kita. Tapi ini ternyata juga tidak sebebas yang orang kira ya. Nah, nanti kakak bisa menceritakan bagaimana rasanya kak menjadi santri di era atau di masa yang saat ini serba bebas. Kita mau kemana bisa, kita mau berteman dengan siapa saja bisa, kita mau melakukan apapun itu bisa. Tapi ternyata ada casing yang berbeda nih sebagai seorang santri. Jadi teman-teman, kalau santri itu kan biasanya identik dengan pesantren. Boleh, siap. Mayoritas santri itu tinggal di pondok pesantren. Nah, yang saya rasakan sebagai santri itu di era yang serba bebas sekarang, ada kalanya saya bersyukur karena memang di pondok pesantren itu kita terikat yang namanya peraturan. Jadi nggak semua yang kita lakukan itu diperbolehkan. Sekalipun kalau di luar itu contohnya kita boncengan dengan lawan jenis, itu mungkin hal yang biasa saja gitu. Seperti anak SMA ya. Ya, jadi di rumah saya sudah menemui banyak banget teman-teman kan udah boncengan, dan itu mungkin biasa saja karena memang adatnya seperti itu dan kita nggak bisa melarang. Tapi mungkin kalau kita di pondok pesantren, jangankan kita boncengan, kita acara dengan putra aja sangat jarang seperti itu. Bahkan sekali acara kita itu ada yang namanya satir atau pembacaan, yang mana itu untuk menjaga kita. Jadi saya rasa saya bersyukur saya tinggal di pondok pesantren dan saya nggak merasakan ini membatasi saya pengen kayak teman-teman, enggak, karena dunia sekarang itu bisa dikatakan dunianya keras. Jadi kelihatannya kayak gitu-gitu, tapi sebenarnya itu nanti yang bisa membentuk karakter kita gitu. Nah, di samping itu mungkin yang sangat menonjol sekarang adalah teknologi. Nah, sama teknologi itu ada kalanya bisa memberikan sisi positif juga negatif. Kalau positif kita bisa lihat ya teman-teman, santri itu nggak kayak dulu. Mungkin dulu itu katanya orang santri itu pemikirannya jumut, jadi itu aja gitu. Kalau sekarang enggak ya, jadi kita di situ udah disediakan fasilitas kayak handphone, terus laptop, terus kalau teman-teman biasanya kalau dulu kalau mondok itu kan masih pakai handphone yang pencet non layar ya. HP-nya tombolnya banyak. Yang mana itu mungkin hanya bisa mengakses SMS dan telepon. Itu pun pakai pulsa. Nah, sekarang teman-teman
hampir semua pondok pesantren itu udah nggak pakai handphone yang kayak gitu, udah pakai Android ya? Udah layar sentuh. Itu memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang tua, jadi nggak perlu lagi pakai pulsa, cukup pasang wifi. Terus memudahkan kita untuk mencari inspirasi dengan luar, maksudnya dunia luar. Jadi kita yang tinggal di pondok pesantren itu juga nggak ketinggalan zaman dengan teman-teman yang ada di luar gitu. Terus pemikiran kita lebih kreatif. Jadi mungkin nggak itu aja. Kalau kita pengen konten, pengen menyebarkan apa sih yang kita rasakan di pondok, itu nggak gitu-gitu aja. Tapi di satu sisi, selain sisi positif, kita juga dari teknologi itu bisa menimbulkan sisi negatif yang mana mungkin jadi tantangan bagi kita. Jadi udah berbeda ya zamannya. Kalau dulu waktu saya ya handphone itu masih terbatas sekali kan. Mungkin adanya justru masih telepon rumah yang ada kabelnya. Tapi ternyata sekarang sudah jauh berbeda, dan itu juga satu informasi ya buat teman-teman yang sedang membuat pertimbangan mau mondok di mana, atau ketakutan nah nanti gimana di pondok, ternyata tidak seseram yang kita takutkan ataupun sesempit yang kita pikirkan kayak gitu. Kemudian nih Kak, jadi kalaupun bisa disimpulkan di pesantren itu kita relatif terjaga ya. Kita relatif terjaga karena mau tidak mau sepertinya, dan ini sudah tersistem, hal-hal yang buruk itu terfilter. Jadi belum sampai masuk ke kamar sudah tahu di gerbang gitu ya. Nah, tapi di satu sisi kita juga harus sudah bisa mengenali posisi kita ya, mana yang bisa kita lakukan, mana yang boleh kita lakukan. Dan ternyata tadi Kak Nia juga menyebutkan di pesantren pun teman-teman sekarang juga bisa buat konten ya? Bisa. Oke, kalau misalkan buat konten itu nanti bentuk wadahnya seperti apa? Artinya kegiatannya apakah masuk ke pesantren atau kolaborasi antara pesantren dengan sekolah? Jadi untuk buat konten biasanya kalau di pondok saya sendiri itu ada pengurus, dan itu ada bagian dokumentasi. Kalau kita nyebutnya di sana public relation. Jadi di sana itu teman-teman yang bagian dokumentasi atau public relation tadi itu bagiannya menyebarkan atau mengenalkan ke masyarakat luar, ke teman-teman luar tentang kegiatan yang ada di asrama kita. Gitu. Bahkan ada kegiatan di asrama kita pun itu collab dengan asrama yang lain. Seperti kalau kemarin itu acara bahasa, itu kita collab dengan asrama lain, kita buat acara besar-besaran, dan itu kita live IG, kemudian buat video dokumentasi gitu. Jadi acara kita yang semeriah itu enggak diabaikan begitu saja gitu. Tetap bisa dinikmati oleh orang-orang yang berada di luar pondok ya, meskipun di dalam pesantren teman-teman juga tidak terbatasi kreativitasnya ya. Terus mengikuti juga ya, memang sekarang eranya konten tuh apa-apa dibuat konten. Nah, pasti tetap ada manfaatnya untuk disampaikan ke teman-teman yang ada di luar pesantren. Bahkan mungkin itu juga menjadi satu hal yang ditunggu-tunggu oleh orang tua loh. Mana anak saya kayak gitu. Biasanya orang tua saya nyebutnya tombol kangen. Oh gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk wali murid, untuk wali santri atau calon wali santri, nah ini sudah ada solusi. Panjenengan yang akan memondokkan putra putrinya, khawatir kangen bagaimana, ini nanti tenang. Semuanya sudah ada solusinya. Oke Kak, jadi kalau yang tadi Kakak sebutkan tentang keuntungan menjadi santri, salah satunya adalah kita berada di zona yang aman, nyaman, terlindungi. Di satu sisi ternyata di pesantren pun sekarang juga terfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan santri masa kini kayak gitu ya. Tidak sekedar ngaji terus semuanya, baca buku terus semuanya gitu, tapi juga ada aspek-aspek lain yang itu aspek kekinian yang berusaha untuk dipenuhi oleh pihak pesantren maupun penyelenggara. Nah selanjutnya nih Kak, mungkin yang belum pernah mondok ya, apalagi yang masih bimbang nih, berani nggak ya mondok, bisa nggak ya nanti mondok. Nah ini ada dua kondisi. Di satu sisi sepertinya di pondok itu terbatasi, banyak hal yang dibatasi. Namun dari cerita Kak Nia nih selaku
santri, pelaku ya, pelaku asli yang sekarang juga tinggal di pesantren, ternyata tidak semenakutkan itu. Nah, kakak boleh ditunjukkan nih kak, bagaimana nih kak menjaga keseimbangan. Tadi kan kakak juga menyampaikan bahwa santri itu juga seringkali disebut santri itu, mohon maaf ya, pemikirannya terbatas karena memang itu bisa jadi dipengaruhi dari konteks pesantren saat dulu, zaman dulu ketika semuanya serba dibatasi, tidak boleh mengakses internet, menggunakan gadget dan sebagainya. Tapi sekarang kan sudah berbeda nih kak. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa santri itu tetap harus punya masa depan kan kak ya. Santri juga harus tetap punya masa depan. Nah, bagaimana nih kakak menjaga keseimbangan antara bagaimana mengikuti peraturan yang ada di pesantren sekaligus tetap mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga apa yang menjadi keinginan kakak di masa depan ya, apapun profil yang diinginkan itu bisa tercapai. Mungkin tentang persiapan perkuliahan, tentang bidang yang diminati, seperti itu kan. Jadi teman-teman kalau di pesantren itu jangan dibayangkan kita nggak bisa apa-apa ya, maksudnya dalam hal menggapai cita-cita kita nggak terfasilitasi. Jadi di pesantren itu kita sangat difasilitasi selain tadi yang saya sebutkan internet, terus laptop, teknologi, kita juga difasilitasi misalnya ekstrakurikuler. Kemudian organisasi. Di pesantren biasanya itu kalau di pondok saya ketika kelas 2 itu kita jadi pengurus. Di pengurus itu sebagai wadah kita gimana caranya kita mengembangkan organisasi kita. Kemudian gimana caranya kita ngurusi teman-teman, ngurusi adik-adiknya gitu. Terus kalau masalah cita-cita, sebenarnya kita di situ juga tetap tahu perkembangannya. Jadi contohnya sekarang saya di kelas 3, saya tetap tahu nih, misalnya tanggal sekian, oh itu ada pendaftarannya di pendaftaran masuk perguruan tinggi, kalau sekarang itu nyebutnya SNBP, kemudian ada UTBK, tanggal sekian itu ada pengumumannya, jadi kita tetap tahu, kemudian di situ kebetulan saya juga sekolah, jadi ada yang namanya guru BK yang selalu memantau kegiatan kita, utamanya tentang dunia perkuliahan. Kemudian biasanya kita tetap ada sosialisasi, misalnya dari PTN. Kemudian kita dikasih tahu nih jurusan-jurusan yang mana favorit di PTN itu. Kemudian ada juga jurusan yang gampang untuk dimasuki. Jadi buat teman-teman, ada kalanya teman-teman itu apa sih jurusan yang nggak sulit untuk dimasuki gitu. Itu kadang peluangnya besar ya. Peluangnya besar. Terus ada kalanya teman-teman itu pengen nyoba yang jurusannya ekstrim, prodinya ekstrim gitu. Bahkan kalau pengalaman di kelas saya sendiri kan kelas saya PK, di keagamaan. Tapi malah mayoritas dari teman-teman itu pengen ninjur. Padahal kalau kita lihat di mapelnya sendiri, mapel kita itu sangat terbatas umumnya. Cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, matematika, dan IPA ada nggak kan? IPA nggak ada. Tapi teman-teman itu juga ada yang di sini tertantang ya. Iya, ke jurusan hukum, kemudian HI. Karena memang HI itu kan lebih ke bahasa Inggris gitu. Dia pengen mengembangin bahasa Inggrisnya. Terus ada juga yang pengen psikolog. Padahal kita nggak ada itu, pelajaran IPA nggak ada. Bahkan ada teman kita karena dia punya kelas laki 30 juz, dia diterima golden ticket di kedokteran UNER. Padahal dia nggak pernah belajar IPA, nggak pernah teman-teman karena dia udah nekat aja gitu. Insya Allah bisa lah. Siap. Ada banyak hal yang harus kita garis bawahi teman-teman, serta Bapak Ibu ya yang saat ini menyaksikan tayangan ini, bahwa ternyata banyak perubahan yang luar biasa dalam pesantren. Pesantren bukan lagi satu lokasi, satu tempat belajar yang menjaga kemurniannya dan tidak mau menyesuaikan dengan perubahan saat ini. Tapi luar biasa pesantren saat ini mengikuti perkembangan zaman, dan kalaupun kita menyimak apa yang disampaikan oleh Kak Niha tadi, pesantren juga terus mengembangkan diri, bagaimana memfasilitasi santrinya ya, apalagi sekarang tagline-nya itu fasilitasi. Jadi
pesantren juga terus memfasilitasi. Bahkan yang disampaikan Kak Niha bahwa teman-teman satu kelas sebenarnya yang secara konteks dipersiapkan sebagai pribadi-pribadi yang memahami secara mendalam tentang ilmu agama atau tentang keagamaan, tapi ternyata dalam faktanya juga terfasilitasi ya Kak untuk memilih dan melanjutkan kuliah yang lintas jurusan. Nah, tadi mungkin ada kata ya lintas jurusan ya Kak ya. Jadi tetap boleh, tetap bisa. Nah, ini yang seru nih Kak. Ketika dalam persiapan ya atau dalam pembelajaran teman-teman kan tidak mendapatkan informasi atau pembelajaran yang itu mengarah pada keilmuan di luar keagamaan ya. Kalau mohon maaf kalau saya terlalu sempit menyebutnya. Itu biasanya teknik yang digunakan teman-teman untuk belajar seperti apa? Jadi teman-teman itu belajarnya biasanya dia usaha sendiri. Misalnya beli buku buat persiapan UTBK. Kemudian teman-teman itu biasanya mengelompok siapa yang pintar matematika, terus nanti buat kelompok-kelompok gitu. Terus nanti yang ngajari. Jadi yang saya senang, yang buat saya apa ya, nyaman lah di pesantren. Jadi di sana itu kita nggak mengenal itu adik kelas, itu kakak kelas. Bahkan kita biasanya belajarnya itu sama adik kelas biasa. Jadi adik kelas biasanya yang malah ngajari kita. Karena kita anggap dia lebih mahir lah daripada kita. Sebaliknya kalau misalnya adik kelas yang butuh, biasanya ia langsung mengarah ke kita. Pengen apa. Dan mungkin di kelas 3 ini kita benar-benar pengen belajar terus. Jadi mungkin ada kalanya kita itu mikir, nyesel ya dulu kenapa nggak belajar gitu. Sudah ada ya, sudah muncul ya rasa itu ya. Oke. Alhamdulillah Kak, munculnya belum terlalu terlambat ya. Belum terlalu masih terlambat. Ada waktu untuk belajar. Jadi kita ini bukan belajar nyari-nyari adik kelas siapa yang masih ingat pelajaran ini, karena dengan UTBK atau nggak UTBK lah, UM atau UAM yang dilaksanakan di madrasah kita, itu kan pelajarannya nggak hanya mulai kelas 1 ya. Kita nyari-nyari buku-buku kelas 1, 2, kemudian cari-cari adik kelas yang bisa ngajari kita lah, karena kita memang butuh gitu. Jadi nggak usah malu lah teman-teman, kalau kita butuh ya udah minta ilmunya ke mereka gitu. Jadi terbentuk ya budaya belajar bersama, atau mungkin bahasa yang saat ini sedang ini tuh komunitas belajar. Jadi terbentuk tuh kelompok-kelompok kecil untuk mempelajari satu materi yang memang sedang dibutuhkan atau diminati. Dan kehidupan di pesantren ternyata sefleksibel itu ya Kak ya. Benar-benar nggak ada pembatasan. Saya kelas 3, dia kelas 1, tapi benar-benar sefleksibel itu. Kemudian nih ya Kak ya, tadi kan sudah disampaikan ya, apa saja sih yang sering dilakukan untuk menjaga keseimbangan biar pesantrennya tetap jalan, kemudian yang apa menjadi keinginan, terutama cita-citanya ya, kan kehidupannya tidak berhenti di pesantren ya, maunya seperti apa setelah mondok, ternyata juga di pesantren berfasilitasi seperti itu. Nah Kakak, terakhir nih, menurut Kakak ya, santri yang keren itu seperti apa Kak? Jadi menurut saya santri yang keren itu ketika ia bisa memenuhi 3 aspek. Yang pertama karena memang santri ya, bagi saya santri itu harus alim. Jadi paling enggak paham ilmu agama gitu. Kemudian karena memang kalau santri itu biasanya kan ketika terjun di masyarakat, kalau selama statusnya jadi santri seperti saya mungkin belum terasa ya. Ketika terjun di masyarakat atau ketika liburan lah, ada orang tiba-tiba nanya, hukumnya ini apa ya? Kalau kita nggak tahu kan itu ya akhirnya ketika kita balik pondok termotivasi buat belajar lagi gitu. Karena saya pernah mengalami seperti itu, sekalipun saya belum kuliah, tapi ketika pulang saya pernah ditanya lah, misalnya saya punya masalah seperti ini, terus yang harus dilakukan apa gitu. Itu tantangan kita juga sebenarnya gitu. Jadi harus alim, harus ilmu agama paling enggak ya. Kemudian yang kedua, bermanfaat bagi sekitar. Karena sesuai hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita sudah jauh-jauh mondok, ketika
kembali ke rumah ketika terjun di masyarakat, tugas kita atau peran kita adalah mengubah adat atau nasib masyarakat yang mungkin ya mohon maaf belum masih melenceng. Itu harus kita luruskan gitu. Dirubah. Contohnya kalau di sekitar saya, mohon maaf, mungkin kalau baca Al-Quran itu ada yang makhrajnya belum benar, dan itu mungkin di kalangan ibu-ibu atau bapak-bapak kan kadang saya yang masih muda itu malu, sungkan juga ya. Perannya santri apa sih? Perannya santri kalau menurut saya ya mengubah generasi setelahnya. Jadi yang dirubah generasi mudanya, gitu. Generasi muda, generasi teman-teman kita atau adik-adik kita, itu kita ajari lewat kita bermanfaat ke mereka. Kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan di pondok supaya ada perubahan. Gitu. Mantap. Kemudian yang ketiga, ini bagi saya dua poin ini bagi saya belum keren kalau belum bisa tembus yang nomor 3. Yang ketiga nih ya. Yang ketiga bagi saya santri itu harus pintar memanfaatkan teknologi. Karena di era modern ini kayaknya kita nggak mungkin bisa lepas dari yang namanya teknologi. Karena kalau kita lepas ya itu kebutuhan. Tapi kalau dipegang terus kadang-kalanya itu jadi tantangan bagi kita gitu. Jadi kita nggak bisa lepas dari teknologi. Caranya gimana ya? Kita manfaatkan dengan baik gitu. Kalau boleh cerita sebentar. Boleh, silakan. Sebenarnya kalau menurut saya tantangan terberat bagi santri sekarang adalah HP atau gadget. Jadi kalau saya itu tantangannya sebenarnya di rumah ya. Karena kalau kita di pondok memang terbatas. Kalau pengen izin laptop, kalau kita HP kan nggak boleh. Jadi paling nggak laptop pun itu kalau izin harus diterapkan keperluannya untuk apa, aplikasi yang dibuka apa saja itu, dan itu ada razianya. Jadi kita kalau nggak sama dengan perizinan yang kita lampirkan itu bisa kalau di ma'had atau di pondok itu namanya takziran. Kita kena takzir gitu. Nah kalau di rumah itu mungkin kita sudah bebas dengan yang namanya HP. Itu tantangan bagi kita ketika di rumah karena kita nggak bisa mengontrol kita nggak bisa membawa tradisi pesantren di rumah. Sebenarnya kalau misalnya di pesantren itu kita tradisinya ada sholat qobliyah ba'diyah. Kalau di rumah mungkin kita sholat fardu aja. Jadi nggak udah ingat HP-nya nih gitu. Kemudian kalau di pondok itu biasanya ada murojaah, ziyadah. Kalau di rumah belum tentu kita bisa megang Al-Quran aja belum tentu. Gitu. Pernah saya di rumah itu liburan Ramadan juga tahun lalu. Itu di rumah mungkin baru 2 sampai 3 hari. Kemudian ada acara bukber di teman saya di Kediri. Saya tetap posisi bawa HP karena memang keperluan ya. Saya kira mungkin hawa-hawanya rumah ya, jadi nggak bisa merojaah, nggak bisa deres gitu. Ternyata ketika di pondok di teman, di rumahnya teman tadi sama. Kemudian saya pengen mungkin karena ini nggak di pondok ya, kayaknya kalau di pondok bisa. Saya coba lagi nih, habis pulang dari teman Kediri, saya nggak langsung pulang ke rumah, saya langsung mampir ke pondok saya dulu, asrama saya dulu di MTS. Di situ saya tetap bawa HP karena memang kalau nggak bawa HP saya susah menghubungi orang tua. Ternyata di pondok pun teman-teman saya tuh masih susah buka Quran, susah merojaah. Kalaupun bisa mungkin nggak semaksimal di pondok yang benar-benar kita nggak boleh ngakses HP gitu loh. Jadi itu mungkin tantangan bagi kita. Selain itu di pondok saya yang di Jombang itu biasanya kalau sebelum berpulangan ada yang namanya free laptop. Jadi misalnya hari ini pulang kita free laptop, free sosmed, jadi terserah lah isi HP atau isi laptop itu boleh diakses. Yang biasanya kita nggak boleh. Itu kalau saya lihat teman-teman di pondok itu kegiatannya sudah beda banget. Kalau biasanya ada adzan itu langsung wudhu, itu teman-teman nggak nunggu ujian dulu. Masih mumpung kayaknya ya. Gitu. Kemudian ada iqomah baru turun. Terus yang biasanya habis sholat maktubah ada deres sebentar, itu teman-teman nggak sempat deres karena udah ingat itunya sosmednya. Baru balik lagi ya. Jadi kayak menurut saya bukan masalah di mana tempat kita, tapi
yang kita masalahkan adalah teknologi sekarang. Kalau kita nggak benar memanfaatkan, kita bisa terbawa arus. Jadi harus benar-benar pintar memanfaatkan teknologi. Ambil yang sisi positif. Kita bisa ngambil contohnya kayak Ning Sheila, yang mana memanfaatkan teknologi dengan baik. Beliau menyebarkan ilmu lewat akun Instagram beliau. Gitu. Jadi beliau kalau menurut saya idola banget. Siap. Terima kasih Kak Niha. Luar biasa Bapak Ibu dan teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Kita sudah mendapatkan nih input atau insight yang luar biasa, sehingga kita punya gambaran bahwa ternyata kehidupan di pesantren tidak sesempit tidak sesempit yang kita kira, tapi banyak hal yang tetap bisa kita dapatkan. Artinya pesantren juga tetap memfasilitasi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang utuh ya Kak ya. Akhiratnya oke, dunianya oke. Nah gitu. Masa depannya juga oke dan tertata. Kak Niha, terima kasih banyak sudah berkenan untuk menyampaikan bercerita banyak hal tentang pesantren masa kini, dan cocok ya karena memang Kak Niha sudah menjadi pelaku, sedang mengalami proses-proses belajar di pesantren, sehingga ini bukan lagi fiktif, tapi ini adalah real, bahwa fakta bahwa di pesantren tidak semuanya terbatasi. Namun ada kata yang menurut saya cukup bijaksana, bahwa semuanya tetap difasilitasi sebagaimana kebutuhan para santri. Kak Niha, terima kasih banyak atas kunjungannya, atas kesempatannya, dan mohon izin untuk kita akhiri pertemuan kita kali ini. Dan terima kasih Bapak Ibu serta para pemirsa. Semoga apa yang kami diskusikan, apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini memberi informasi yang bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Terima kasih. Ada hal yang tidak berkenan kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.